wabarakatuh, salam satu hobi. Kembali lagi bersama saya Maulana Roster. Jadi di kesempatan video kali ini saya bakalan review kandang saya yang udah hampir 90% jadinya. Ini kandang-kandang ayam rawatan dengan konsep kandang klasik ya. Jadi kita pakai bahan-bahannya 50% itu kayu. Namun untuk sebagian lagi itu kita pakai batu. Nah, jadi teman-teman simak terus video ini seperti apa konsep yang saya bikin. Mana tahu teman-teman butuh inspirasi untuk membuat kandang ayam yang nyaman, bersih, dan ideal. Nah, baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu dengan saya aja. Jadi saya itu, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu Maulana. Nah, saya punya farm itu namanya Maulana Roaster, itu tepatnya di Pekanbaru, Riau. Nah, saya bangun farm itu udah lumayan ya, udah lumayan lama. Nah, namun kali ini saya mempunyai sedikit rezeki yang berlebih untuk dapat merenovasi farm saya untuk menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, baiklah, untuk langsung saja kita bahas. Nah, untuk di bahan-bahan yang saya gunakan itu, untuk dari pasir saya menggunakan pasir cort yang saya request tanpa ada batu-batu kerikilnya. Nah, kemudian untuk kayu itu saya gunakan kayu 57 sumbar yang betul-betul tebal dan kokoh agar tidak gampang goyang ya. Kadang saya pernah punya pengalaman dulu kandang saya itu kena angin itu karena semakin kayunya tipis itu kena angin, kayunya jadi roboh gitu, jadi patah. Nah, kemudian untuk ini panjang itu sekitar 14 meter. Lalu untuk lebar-lebar tiap kamar itu saya 1,2 atau 1,3 meter. Nah, untuk panjang kandangnya itu kurang lebih 2 meter. Nah, kemudian untuk tingginya itu saya sekitar 2,5 meter. Yang penting ketika kita masuk untuk mengambil ayam atau memberi makan dan minum ayam itu kita posisi badan nggak menunduk ya. Saya dengan tinggi 176 cm dan sudah coba masuk itu nggak ada menunduknya juga. Nah, untuk ukuran pintu saya memang sengaja diberikan datar semua ya, nggak ada lika-liku seperti ada liku di pintu gitu. Jadi saya bikin konsep itu datar. Jadi ketika saya lihat dari depan atau dari jauh, jadi ayam-ayam itu yang ada di dalam nanti bakalan kelihatan semuanya. Atau ketika nanti saya ada kebutuhan bikin konten atau untuk review-review, jadi ayam itu nanti bakalan kelihatan berjejer semuanya berbaris rapi gitu. Nah, untuk posisi pintunya itu usahakan untuk pintu kandang kita itu menghadap ke matahari terbit. Nah, untuk di belakang pintu usahakan untuk posisi matahari terbenam. Nah, lalu untuk kayu ini ya contoh kayunya itu kayunya betul-betul berat ya. Jadi ini betul-betul pengerjaan full kerajinan tangan ya. Tadinya sih sebenarnya saya mau bikin menggunakan baja ringan. Namun karena saya lihat udah banyak ya farm-farm di Indonesia itu yang menggunakan material baja ringan. Namun saya memilih untuk beda sedikit dari yang lain gitu. Karena kalau baja ringan mungkin biayanya dan pengerjaannya nggak akan melebihi ini gitu. Karena ini betul-betul di luar ekspektasi saya gitu. Karena kalau baja ringan ya paling kan cuman satu batang itu kan 60.000 atau 70 ribuan. Itu panjangnya 6 meter. Nah, sementara untuk kandang ini itu untuk kayunya itu aja hanya 4 meter. Kayu tiang itu 4 meter. Itu harganya udah 50 ribuan. Jadi kan memang lebih murah menggunakan baja ringan. Nah, untuk kayunya juga itu saya gunakan kayu yang udah dihaluskan gitu.
Kalau kita di Pekanbaru bilang udah yang udah dikatam gitu. Lalu setelah dikatam, kemudian kayunya itu dicat menggunakan cat pernis atau cat kayu jati. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Nah, lalu untuk kawat itu saya menggunakan kawat ram ukuran 2 atau 3 senti ya. Saya lupa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah kandang yang saya bangun 3 minggu dengan total 12 kamar, 12 pintu, dan pengerjaan lebih kurang itu 3 minggu. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Jadi kandang tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting ayam kita berada di dalam kandang itu nyaman, bersih, dan mata kita pun adem dan jadi semangat untuk setiap harinya ke farm.